yang berikutnya, diketahui larutan HCOOH 0,5 molar dan HCOO 2 kali Ba adalah 0,2 molar jika Ka HCOOH adalah 2 kali 10 pangkat min 4 dan akan dibuat larutan penyangga yang memiliki pH yaitu 4. Tentukanlah perbandingan volume larutan HCOOH dan HCOO 2 kali Ba. Oke, adik-adik, kalau kita lihat ini masih tentang larutan penyangga. Kalau adik-adik nonton video yang sebelumnya, ya, kalau nonton video yang sebelumnya, sebenarnya soalnya hampir sama, cuman berbeda di apa yang ditanyakan. Kalau pada video saya yang sebelumnya yang ditanyakan itu adalah tentukanlah perbandingan molnya. Tapi pada soal ini yang ditanyakan adalah perbandingan volumenya. Masih dengan cara yang sama, dengan konsep yang sama juga. Yang kita lakukan pertama kali adalah menuliskan larutan yang diketahui. Larutan yang diketahui di sini adalah HCOH. HCOOH ya. Kemudian dengan HCOO 2 kali Ba. Nah, HCOOH ini dia termasuk ke dalam asam lemah. Ya, sudah termasuk dalam asam lemah. Sedangkan HCOO 2 kali Ba ini dia sudah dalam bentuk basa konjugasi. Ya, sudah dalam bentuk basa konjugasi atau sudah dalam bentuk garamnya. Karena HCOO 2 kali Ba itu kita peroleh dengan mencampurkan HCOOH dengan BaOH, ya, dengan BaOH 2 kali. Oke. Kita langsung tuliskan apa yang diketahui di sini. Yang diketahui di sini cuma molaritas ya. Molaritas untuk atau konsentrasi untuk HCOOH itu nilainya adalah 0,5 molar. Untuk HCOO 2 kali Ba itu konsentrasinya atau molaritasnya adalah 0,2 molar. Terus diketahui juga Ka itu nilainya adalah 2 kali 10 pangkat min 4. Kemudian pH-nya juga diketahui nilainya adalah 4. Yang ditanyakan di sini adalah tentukan perbandingan volumenya. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita lakukan dari yang diketahui? Jadi intinya bekerjalah dari apa yang diketahui. Yang diketahui di sini ada molaritas HCOOH, molaritas HCO2 kali Ba, ada Ka dan ada pH. Yang mana yang bisa kita ibaratnya yang bisa kita buka-buka gitu ya, menurutnya bisa kita uraikan. Nah, lebih tepatnya yang bisa kita uraikan. Jawabannya sudah pasti adalah pH. pH kita dapatkan, maksudnya pH sudah diketahui nilainya itu adalah 4. Kita ingat lagi rumus pH untuk asam itu adalah min log konsentrasi H+. pH-nya adalah 4, kemudian di sini min kita masukkan ya min log konsentrasi H+-nya. Jadi kita hanya bisa memasukkan nilai pH saja. Dari persamaan ini kita sudah langsung menebak bahwa dari persamaan ini kita sudah bisa mendapatkan nilai konsentrasi H+-nya. Jika pada video saya yang sebelumnya saya sudah menguraikan bagaimana cara mendapatkan konsentrasi H+ jika ada log di dalamnya dengan menggunakan konsep matematika. Tapi di video kali ini saya akan menggunakan cara cepatnya ya. Cara cepatnya itu adalah adik-adik untuk menentukan konsentrasi H+. Nah, ini tinggal langsung saja. Ya, langsung saja gunakan cara cepatnya, tinggal tuliskan 10 di sini. Karena pH-nya tadi nilainya 4, tinggal tambah negatif 4. Nah, seperti itu. Kalau dia 5, berarti konsentrasi H+-nya nanti akan sama dengan 10 pangkat min 5. Nah, ini bisa diuji dengan menggunakan konsep matematika seperti yang saya jelaskan pada video yang sebelumnya. Nilainya pasti akan sama ya. Kemudian karena sudah kita dapatkan konsentrasi H+-nya sama dengan 10 pangkat min 4, yang bisa kita lakukan lagi adalah tentu saja menguraikan H+-nya atau menguraikan konsentrasi H+-nya. Oke, saya tuliskan di sini. Konsentrasi H+ nilainya adalah 10 pangkat min 4. Rumus dari konsentrasi H+ untuk asam adalah Ka. Kita kalikan dengan mol asam lemah kita bagi dengan mol garamnya. Nah, ini untuk mempermudah penulisannya gitu ya. Untuk mempermudah penulisannya nanti kita misalkan atau oke, boleh nanti saja ya kita misalkan, biarkan saja dalam bentuk mol asam, maksudnya dalam bentuk
kata-kata ya. Kalau tadi kan pada video sebelumnya kita misalkan dengan X dan Y ya. Nah ini kita biarkan saja dulu. Ini berarti sama dengan 10 pangkat min 4 ya. Nah 10 pangkat min 4 kita masukkan nilai KA nya. KA nya itu adalah 2 dikali 10 pangkat min 4, kita kalikan dengan mol asam lemah, kita bagi dengan mol garam ya, kita bagi dengan mol garam. Nah nilainya itu adalah 10 pangkat min 4 ya. Nah ini kalau kita ingin menentukan mol, maka mol asam lemah kita bagi dengan mol garamnya atau mol basa konjugasinya nanti akan sama dengan 10 pangkat min 4 per 2 kali 10 pangkat min 4. Nah ini kan boleh langsung dicoret ya, ini tidak ada angkanya, ini artinya ada angka 1 berarti ya. Maka kita dapatkan bahwa mol asam lemah kita bagi dengan mol garam itu nilainya adalah 1/2 ya, itu nilainya adalah 1/2. Oke, kita pindah sebelah sini. Oke, nah dari mol ini, nah ini kan yang kita dapatkan adalah perbandingan molnya, tapi yang ditanyakan di sini justru adalah perbandingan volumenya. Nah sahabat excellent semuanya, ingat lagi hubungan antara volume dengan mol ya. Mol itu sama juga dengan konsentrasi kita kalikan dengan volume. Nah ini tinggal kita ganti saja mol asam lemah, jadi ini kita pakai kode saja ya, yang asam lemahnya kita buat jadi kodenya jadi angka 1 ya. Jadi mol itu kita ganti jadi, karena rumus mol tadi adalah M kali V, jadi M1 kali V1. Nah biar mempermudah ya, kita bagi dengan mol garamnya. Nah rumus mol tadi adalah M kali V. Untuk membedakan saja, ini kita kasih kodenya angka 2 ya. Nilainya itu adalah 1/2. Nah kita masukkan konsentrasi yang sudah diketahui di soal. Konsentrasi untuk asam lemahnya tadi itu adalah 0,5. 0,5 kita kalikan dengan V1, kita bagi dengan konsentrasi yang keduanya adalah 0,2, kita kalikan dengan V2 sama dengan 1/2 ya. 0,5 kita bagi 0,2, ini sama-sama kita kali 10 ya, itu hasilnya adalah 5/2 ya. 5/2 di sini ada V1 kali V2 itu sama dengan setengah. Nah sebenarnya ini karena posisinya sama-sama di bawah, ini boleh langsung kita coret ya, mempermudah perhitungan. Maka kita dapatkan V1 per V2 nanti akan sama dengan 1/5. Maka V1 banding V2 itu adalah 1/5.